Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam satu kajian. Insyaallah kami akan sedikit membahas tentang hukum maulid atau bahasa Sunda nama muludan. Insyaallah sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Nah, ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mungkin pemahamannya kurang luas. Ya, jikalau memang Anda tidak suka kepada orang yang melaksanakan atau mengadakan maulid Nabi, jangan memaksakan bahwa hal itu adalah seolah-olah seperti perbuatan yang tercela. Bid'ah, dolalah, sesat. Tren kita harus disamakan dulu. Karena yang melaksanakan maulid juga punya dalil, Mas Bro. Baik, kita ambil satu pemahaman. Yang pertama adalah dari segi sejarah. Mungkin sekarang juga banyak yang mengatakan bahwa maulid dari Syiah. Memang dalam satu literatur itu kita harus baca secara lengkap. Ada berapa literatur yang mengatakan bahwa dari Syiah? Ya. Setelah kami membaca sejarah tentang maulid Nabi, itu ada tiga. Ya. Ada tiga macam, ada tiga sejarah berkaitan dengan siapa yang pertama mengadakan maulid. Yang pertama adalah Haizuran. Haizuran ini ibunda dari salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah. Ya, Khalifah Ar-Rasyid. Itu yang pertama mengadakan. Kemudian ada yang mengatakan yang pertama mengadakan maulid adalah Sultan Muzaffar Al-Qaqburi. Nah, ini mengatakan ini Syiah segala macam. Ternyata di dalam kitab Syiar An-Nubala Imam Az-Zahabi, Sultan Muzaffar ini seorang Sunni. Beliau ini sedang senang membagi-bagikan makanan, dan beliau ketika itu mengadakan perayaan maulid yang luar biasa, membagikan makanan ketika acara maulid. Kemudian yang ketiga adalah ketika di masa Khalifah, masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah. Untuk apa? Untuk menambah semangat para pejuang yang ketika itu membeli, lalu dibacakanlah maulid di situ. Nanti kita harus jelas, membaca sejarah itu harus jelas. Ya. Bagaimana Syiah? Ya, memang mengatakan dari Syiah. Tapi kan ada beberapa sejarah mengatakan bukan hanya di Syiah yang pertama ternyata. Dari Haizuran juga Sunni, Sultan Muzaffar juga Sunni, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga Sunni. Ya. Jadi itu ya, harus paham di situ sejarahnya. Oke. Kemudian yang kedua, tahukah Anda isi dari perayaan maulid itu? Pernahkah yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah segala macam pernah duduk bareng di situ mengikuti acara tersebut? Jangan dikit-dikit mengatakan hukum bid'ah. Sekarang saya tanya balik, ketika kita mengatakan hukum bid'ah, apakah hukumnya haram, wajib, mubah, sunnah, makruh? Yang mana yang jelas? Kalau hanya hukum bid'ah, ya udah. Berarti kalau kita melaksanakan hukum bid'ah itu hukumnya apa? Haram, wajib, sunnah, maulid itu harus jelas. Kan kita sudah membahas bahwa perayaan maulid itu hanya sebagai apa? Sebagai sarana. Isinya apa? Yang pertama di situ ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalilnya ada? Ada. Nah jelas. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Membaca Al-Quran kan itu. Dalam hadis juga sama banyak. Ya. Kemudian yang kedua di situ ada pembacaan maulid. Nah ini seringkali apaan itu? Baca-baca seperti itu di dalam masjid. Anda sudah dengar? Ketika di hadis itu sahih, muttafaqun alaih.
ketika sahabat Umar bin Khattab marra Umar bin Hasan bin Sabit. Ketika itu Umar bin Khattab lewat di depan Hasan bin Sabit yang ketika itu ada di dalam masjid, yunshiru fil masjid, membacakan syair-syair di dalam masjid. Falahadha ilaihi, kemudian sahabat Umar melarang. Hasan bin Sabit, apa-apaan kamu di sini? Bahasa sekarang mungkin seperti itu. Ya. Kemudian kata sahabat Hasan bin Sabit mengatakan seperti ini. Qala qad kuntu unshiru wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alaih. Dulu aku pernah bersyair di dalam masjid dan ketika itu ada orang yang lebih baik darimu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, sahabat Hasan bin Sabit ini ada saksinya. Siapa? Abu Hurairah. Lalu dia melihat kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, apakah benar seperti itu? Lalu sahabat Abu Hurairah mengatakan, Allahumma na'am. Ya Allah, iya benar seperti itu. Jadi ketika kita membaca syair maulid Nabi berjanji, memang nggak boleh. Itu sudah ada contohnya. Sahabat Hasan bin Sabit ditegur oleh Umar bin Khattab loh. Ya, salah seperti itu. Bagaimana pendapat Anda ini? Itu yang kedua ya, berkaitan dengan isi. Baca Quran ada dalilnya. Kemudian membaca syair juga ada dalilnya. Dan kalian harus diketahui bahwa yang membuat contoh maulid yang dibaca adalah Al-Barjanji. Siapa yang mengarang Al-Barjanji ini? Syekh Al-Barjanji ini ternyata beliau adalah mufti dari madhab Maliki. Ulama ahli fikih bukan sembarangan, Mas Bro. Maka kita itu bukan hanya pintar, tapi harus cerdas. Ya, ini hukum harus jelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di situ ada silaturahmi. Udah jelas kok. Barang siapa yang ingin umurnya panjang dan diluaskan rezekinya, faliyasilu rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Di situ ada silaturahim. Sudah pernah melihat acara maulid? Dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Pembuatan Al-Quran yang sekarang kita baca, Rasulullah ketika itu ada nggak? Nggak ada. Berarti itu bid'ah. Ya. Itu kan dilakukan oleh Umar bin Khattab, dilakukan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Berarti Anda menambah definisi lagi kalau seperti itu. Yang namanya bid'ah itu kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat, ya, khulafaur rasyidin, tidak dilakukan oleh tabi'in, kemudian ulama yang madzhab yang 4. Jadi nambah sendiri kalau seperti itu pemahamannya. Bagaimana pemahaman Anda seperti itu? Ya. Nah, kan ada silaturahim di situ. Masya Allah. Ya, maka datang coba sebagaimana ulama-ulama terdahulu ketika mau memberikan hukum, penelitian dulu dong. Ya. Harus fair kita, harus adil ketika memberikan sebuah hukum. Ya. Itu dari isi. Kemudian tadi kan ada sejarah dari isi. Ya. Kemudian kita lihat, ini suka kadang mana dalil yang konkretnya Nabi melaksanakan maulid? Masya Allah. Kan sudah dijelaskan hadis puasa Senin itu. Nabi merayakan maulidnya. Itu kan hanya puasa aja. Ya Allah, apakah kita tidak tahu bagaimana ketika lahirnya Rasulullah ke muka bumi ini? Silakan baca di surah Nabawiyah bagaimana alam menyambut kelahiran Nabi, sampai ikan-ikan ikut memberikan kabar orang yang mulia lahir. Kemudian dalam surah Nabawiyah kelahiran Nabi, bahkan ketika buah yang ketika itu belum berbuah langsung berbuah, dan ketika itu gampang dipetik. Masya Allah, alam saja menyambut kelahiran Nabi. Apakah kita salah ketika ikut senang dekat cita? Oke. Nah, dalil yang pertama, silakan buka di dalam kitab Dur Mansur fit Tafsir bil Maksur, karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan dalam surah Yunus, Allah berfirman ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
Maka katakanlah Muhammad bifadlillah, ketika kalian mendapatkan keutamaan dari Allah wa birahmati dan rahmatnya, maka dengan itu falyafrahu, bergembira. Di dalam kitab Mansur, di tafsir Ibnu Ma'sur itu dijelaskan Imam Abbas yang menafsirkannya Imam Abbas. Ayo, tahukah sahabat Ibnu Abbas ya, ahli tafsir luar biasa. Beliau mengatakan fadlullah al-ilmu, yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah ilmu. Kemudian wa rahmatu, dan rahmat, yang dimaksud rahmat dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kelahiran Nabi Muhammad, falyafrahu, maka bergembiralah. Sudah jelas ada dalilnya. Kemudian kita minta dalil lagi. Nih, rujukan dari para sahabat yang melarang maulid yang sering dipakai adalah Imam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan fata'dilul maulid, maka mengagungkan maulid kelahiran Nabi, ya, wa takhuduhu musliman, dan menjadikannya sebagai sebuah tradisi. Qad yakunu, ya, ba'dun nas, yang dilakukan oleh sebagian manusia, yakunu lahu khairun, dan di situ ada satu kebaikan. Bahkan dikatakan qad yakunu ajrun azimun, di situ ada ganjaran yang luar biasa bita'wil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Taimiyah, bro. Ya jelas tuh dalilnya. Imam Ibnu Taimiyah tidak mengarang kok. Itu ada, bahkan di situ ada li husni qasdihi, karena bagusnya tujuannya. Saya tanya, apakah yang mengadakan maulid itu tujuannya jelek atau baik? Baik. Lalu apa yang melarang Anda? Oh, udah gak ada dalil spesifik. Coba saya tanya, sebutkan dalil dalam Al-Quran tidak boleh memukul orang tua. Sebutkan. Tidak ada. Di situ adanya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan mengatakan uff dan jangan membentak. Ada di situ memukul? Enggak ada. Anda itu suka aneh ketika sesuatu ini bid'ah, karena kullu bid'atin dhalalah wa kull. Anda sama saja dengan kita menyeret dalil maulid kepada kullu bid'ah, yaitu hukumnya umum. Kan karena mengkiaskan juga Anda juga. Ya Mas Bro, ya yuk kita sama-sama. Ketika kita memberikan sebuah hukum harus ada penjelasannya. Saya menghormati sahabat-sahabat yang melarang, silakan. Tapi dengan memprovokasi bahwa sebuah maulid itu adalah tidak berdasar, perbuatan bid'ah, tidak ada gunanya, ya silakan. Jadi hukumnya apa? Mengadakan maulid itu haram. Kalau Anda mengatakan hukum maulid itu seperti perbuatan haram, berarti kita yang maulidan seperti orang-orang yang melakukan dosa, misalkan mabok-mabokan. Seperti itu kah? Jawab dong pertanyaannya. Ya, jadi nggak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, karena banyak juga. Jadi kita itu harus memberi penjelasan yang jelas. Ini maulid bid'ah, bid'ah hasanah. Siapa yang menyebutkan bid'ah hasanah itu? Ya sahabat Umar bin Khattab yang pertama kali ketika salat berjamaah tarawih, hadhi bid'atun hasanah, ini bid'ah yang baik. Bukan kita. Oh, itu kan Umar bin Khattab, khusus itu mah kita nggak boleh mengikuti. Ya Allah, ya Rabbana, bagaimana bisa beranggapan seperti itu perkataan Anda itu ya? Jadi kita sama-sama yuk. Bahkan ada sebuah kisah, ini kisah nyata. Silakan kalau itu mau diada-ada, silakan. Ayahnya dari Sayyid Ali Al-Maliki yang meninggal di Mekah itu, ketika itu didatangi oleh seorang syekh yang ketika datang pada acara maulid, dari acara maulid pertama sampai tadi beliau berdiri. Ditanya oleh ayahanda dari Sayyid Ali Al-Maliki, berkata, ya syekh, kenapa Anda kok berdiri dari awal sampai akhir? Ketika saya itu menjawab, kita ngobrol saja di rumah ya. Baik. Datang ke rumah, lalu beliau berkata seperti ini. Dulu aku ini adalah orang yang sering membenci maulid. Oh, maulid bid'ah, gak ada gunanya segala macam. Suatu ketika Syekh ini bermimpi dengan Rasulullah SAW. Lalu saya berkata dalam mimpi seperti ini. Yang aku suruh berdiri. Tidaklah Syekh ini tidak disuruh berdiri oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu duduk saja. Setelah itu bangun,
Dan setelah bangun tidur, beliau tidak bisa berdiri. Berobat ke sana kemari, tidak sembuh juga. Akhirnya datang ke seorang ulama, lalu mengatakan, ya Syekh, Anda harus bertaubat, minta ampun kepada Allah. Oh, saya ini meminta ampun kepada Allah, ya Allah. Lalu malamnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah kembali, kemudian mengatakan, hei fulan, Syekh, berdirilah, berdiri. Seketika itu bangun dari tidurnya dan beliau sembuh, bisa berdiri lagi. Masya Allah. Ini kisah nyata, silakan. Kalau yang tidak percaya, mangga, kalau bahasa Sundanya. Tapi kami yakin ini adalah kisah nyata yang luar biasa, ibrahnya, bahwa mengadakan perayaan Maulid itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita harus bergembira dengan lahirnya Rasulullah, sebagaimana ketika Rasulullah pertama lahir, semua makhluk bukan hanya di bumi, di langit bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan singkat ini kita lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita hidupkan Maulid Nabi. Terima kasih. Inilah Shiratal Mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.